Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Bidan Isna, obrolan kesehatan kita semua. Nah, di video ini aku mau ngebahas KB apa yang cocok untuk pasangan yang baru aja menikah tapi ingin menunda kehamilan. Nah, simak video ini sampai habis ya. Jangan lupa untuk di-subscribe. Terima kasih. Banyak ya pasangan usia muda yang baru aja menikah terus ingin menunda kehamilan. Mungkin bisa saja karena masih kuliah atau mungkin memang ingin menunda kehamilan, ingin menghabiskan waktu bersama dengan suami dulu, begitu kan? Beberapa dari pasangan tersebut memilih cara untuk ber-KB. Tetapi perlu teman-teman perhatiin KB apa yang tepat, yang cocok untuk pasangan muda yang baru aja menikah, ingin menunda kehamilan dan belum memiliki keturunan. Pada prinsipnya, menunda kehamilan pada awal pernikahan itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Karena kita itu juga perlu merencanakan kehamilan, tidak harus tiba-tiba berlomba untuk hamil, dan lain sebagainya. Kehamilan memang harus dipersiapkan secara matang, terutama untuk calon ayah dan calon ibu. Apabila calon ayah dan calon ibu memang belum siap untuk memiliki bayi dan memutuskan untuk menunda kehamilan, itu boleh-boleh saja. Tetapi perlu diperhatikan pemilihan alat kontrasepsi yang digunakan. Jangan sampai penggunaan alat kontrasepsi yang tidak tepat bisa mengganggu kesuburan bagi pasangan tersebut. Nah, kalau misalkan kamu ingin menunda kehamilan pada awal-awal pernikahan, saran aku yang pertama, pilih metode KB yang alami. Metode KB alami itu ada berbagai macam. Yang pertama bisa dengan metode kalender. Nah, kalau untuk metode kalender, kalian perlu menghitung masa subur. Jadi, ketika masa subur, pantang untuk berhubungan. Lalu, bisa juga dengan memperhatikan tanda-tanda dari masa subur itu tadi. Kalau misalkan teman-teman mau lihat videonya, aku sudah pernah buat video tentang tanda-tanda masa subur. Boleh dilihat, nanti aku taruh linknya di description box ya. Intinya, KB alami itu pantang berhubungan ketika masa subur. Diharapkan dengan tidak berhubungan ketika masa subur, akan menjadi KB alamiah atau dapat menunda kehamilan. Ngomong-ngomong tentang KB alami, aku punya teman yang dia berhasil menggunakan KB alami selama 2 tahun. Jadi karena dia menikahnya itu masih muda, kemudian masalah pekerjaan suami juga masih kulu-kilir, masih ke sana, masih ke sini. Itu jadi mereka memutuskan untuk menunda kehamilan dan mereka berhasil menggunakan KB alami selama 2 tahun. Intinya, kalau misalkan kalian ingin menggunakan KB yang alami, itu harus disiplin, harus mengetahui kapan terjadinya masa subur dan juga harus konsisten. Karena kalau misalkan nggak konsisten, ya bisa saja KB-nya nanti jadi gagal kayak gitu. Nah, KB alamiah ini bisa juga dikombinasikan dengan senggama terputus. Namun, perlu diperhatikan penggunaan KB alamiah itu tergantung pada konsistensi dari pasangan kita kayak gitu. Dan pilihan KB yang kedua yang bisa kalian coba untuk pasangan yang baru menikah tetapi ingin menunda kehamilan yaitu KB kondom. Nah, kenapa pakai KB kondom? Yang pertama, KB kondom itu tingkat proteksinya itu lebih tinggi daripada KB alamiah karena KB kondom itu sudah menggunakan alat. Keuntungan yang kedua, KB kondom ini tidak menggunakan obat-obatan. Jadi tidak mempengaruhi siklus menstruasi, kemudian hormon-hormon di dalam tubuh kita itu juga tidak berpengaruh. Jadinya lebih aman untuk pasangan usia muda. Nah, KB kondom ini juga sangat praktis dan mudah digunakan.
Namun tetap perlu kehati-hatian dan juga kewaspadaan dari pasangan kita. Harus menggunakan KB dengan benar agar tidak terjadi kehamilan. Nah, lalu pilihan KB yang ketiga yaitu pilihan KB pil KB. Nah, kalau misalkan kamu memutuskan pil KB, sebelumnya sebaiknya periksa dulu ke dokter untuk USG sel telur. Kalau kalian memutuskan menggunakan pil KB, kalian juga harus menerima konsekuensinya. Pilihan menunda kehamilan dengan pil KB memang resikonya lebih ringan daripada KB-KB yang lainnya. Karena di dalam pil KB itu mengandung 2 hormon. Jadi kalau yang KB alamiah, KB kondom itu tadi nggak pakai obat-obatan ya, tetapi kalau dengan pil KB itu sudah menggunakan obat-obatan. Di dalam pil KB itu ada 2 hormon, yaitu hormon estrogen dan hormon progesteron. Nah, apabila kita sudah meminum pil KB, itu otomatis di dalam tubuh kita itu sudah terpengaruh oleh hormon. Tetapi karena pil KB ini dosisnya lebih kecil, jadi resiko atau meminimalisir kekacauan hormon di dalam tubuh kita itu lebih kecil. Kemudian, apabila kalian menggunakan pil KB, harus diminum setiap hari. Karena kalau nanti lupa minum pil KB, bisa saja terjadi kebobolan dan bisa terjadi kehamilan. Ada baiknya sebelum menggunakan pil KB boleh dikonsultasikan dulu baik itu ke bidan ataupun ke dokter. Kemudian pilihan KB yang keempat yaitu suntikan KB 1 bulan. Nah, suntikan KB 1 bulan ini juga mengandung 2 hormon. Yang pertama hormon estrogen dan juga hormon progesteron. Biasanya pengguna atau aseptor KB suntik yang 1 bulan ini tetap mendapatkan menstruasi. Tetapi memang waktunya lebih singkat daripada biasanya. Pilihan KB suntik 1 bulan memang resikonya lebih ringan daripada pilihan KB suntik yang 3 bulan. Kalau misalkan kita suntik yang 1 bulan, itu setiap bulannya harus dilakukan penyuntikan KB 1 bulan. Biasanya akan dimajukan antara 2 hari. Jadi udah jelas ya, aku ulangi sekali lagi. Pilihan KB untuk pasangan usia muda yang ingin menunda kehamilan setelah menikah. Yang pertama, kalian bisa menggunakan KB alamiah. Kemudian yang kedua, kalian bisa menggunakan KB kondom. Yang ketiga, kalian bisa menggunakan pil KB. Dan pilihan yang keempat yaitu suntikan 1 bulan. Tentu saja pilihan penggunaan KB ini harus melihat resiko-resiko yang akan ditimbulkan. Yang paling baik memang menggunakan KB yang tidak menggunakan obat-obatan atau tidak menggunakan hormonal seperti KB alamiah ataupun KB kondom. Apabila sudah menggunakan KB hormonal atau obat-obatan yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, biasanya hormon di dalam tubuh kita itu juga sudah terpengaruh dan juga dapat mempengaruhi siklus menstruasi kita. Dikhawatirkan apabila menggunakan KB dengan hormonal itu ketika kita nanti menginginkan keturunan akan terjadi permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat kehamilan. Sudah paham ya? Bila kalian sudah menikah dan kemudian ingin menunda kehamilan, sebaiknya konsultasikan dulu ke bidan ataupun ke dokter untuk pemilihan kontrasepsi yang tepat. Terus kenapa aku tidak menyarankan menggunakan KB suntikan yang 3 bulan ataupun KB implan untuk pasangan muda? Yang pertama, KB suntikan 3 bulan dan KB implan itu hormonnya satu macam, yaitu hanya hormon progesteron saja. KB tersebut banyak sekali efek sampingnya ke dalam tubuh kita. Salah satunya menambah nafsu makan sehingga meningkatkan berat badan. Nah, kalau misalkan berat badannya berlebih, dikhawatirkan nanti akan mengalami kesulitan ketika ingin mendapatkan keturunan. Kemudian KB-KB tersebut juga mempengaruhi hormon dan juga siklus menstruasi kita sehingga kadang-kadang kita tidak mens. Nah, akibatnya nanti ketika sudah lepas KB, kembalinya kesuburan akan lebih lama.
Karena masih adanya sisa-sisa obat-obatan yang ada di dalam tubuh kita, biasanya kesuburan itu paling cepat kembalinya antara 6 bulan hingga 1 tahun. Nah, kayak gitu. Lalu, ketika kalian sudah memutuskan untuk menggunakan KB, kalian perlu menjaga konsumsi makanan kalian. Mengapa? Karena dengan mengkonsumsi makanan yang baik, yang bergizi, dapat meminimalisir pengaruh obat-obatan hormonal itu tadi. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah nonton video aku. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Kalau ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum.